Halo semua, kali ini saya bersama teman-teman akan mengunjungi salah satu wisata alam yang berada di Jawa Timur, yaitu Gumuk Sepikul. Diberi nama Gumuk Sepikul karena ukuran bukit ini seperti satu pikulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gumuk Sepikul adalah bukit kecil yang berukuran satu pikulan. Wih, namanya aja udah keren. Saya bersama teman-teman saat ini sedang mendaki Gumuk Sepikul yang berada di Jember, Kecamatan Pakusari kan ya? Pakusari, cukup tinggi untuk ukuran sebuah gumuk lah. Ada Anggit Alwat loh. Mana yang lain? Masih di bawah? Masih belum sampai ya teman-teman kita? Belum, oke teman-teman kita masih di bawah ya. Bawa apa aja, Wan? Bawa apa aja? Kayu bakar, terus logistik lah berupa nasi, ada juga peralatan masak buat manggang. Gitar jangan lupa buat bermusik lah. Ini ngos-ngosan sekali guys ya. Tak lupa juga bawa beberapa tenda di sini ya. Tenda buat kita bermalam. Semoga nggak hujan. Nah ini yang kita khawatirkan. Cuman hujan aja sih, soalnya Jember belakangan masih musim hujan kan. Jember ini terkenal dengan kota 1000 gumuk. Karena apa? Karena ya banyak gumuknya soalnya di sini. Jika Anda nanti lihat di pemandangan di atas, nanti bakal banyak sekali gumuk-gumuk yang membendul. Apa ibaratnya kalau membendul? Membentuk bendulan, membentuk benjolan, membentuk gundukan. Rokoknya apa Mas Alwan? Surya ya. Anjay. Berarti masih kuat lah ya. Walaupun rokok Surya naik tetap kuat lah ya. Alhamdulillah. Sangat tidak disarankan untuk mendaki sambil merokok ya seperti Mas Alwan tadi. Soalnya kalau Mas Alwan memang sudah terlatih badannya, sudah terbiasa untuk melakukan pendakian. Sekarang Mas Alwan juga Mas Anggit sudah mulai mendaki. Kita akan mendaki di sana nanti, bermalam di ujung sana. Saya sebagai orang yang tidak merokok mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya kita harus sadar dan mawas diri akan bahaya merokok. Jadi kita harus sayang kepada badan kita dulu, kepada badan kita, dan juga sehingga walaupun tidak ada yang menyayangi, kita tetap menyayangi badan kita sendiri. Oke, let's go. Dari sana kita langsung mendaki ke atas sini. Jalannya lumayan sempit dan juga terjal ya kawan-kawan ya. Di sini banyak sekali bebatuan untuk berpijak, tetapi karena barusan hujan, jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan pijakan. Jika melakukan pendakian, diusahakan tangannya selalu bergerak untuk meraba-raba tanaman-tanaman ataupun pohon-pohonan. Bisa juga batu. Tetapi berhubung saya bawa tas carry seperti ini karena berat, harus berhati-hati jangan sampai seperti ini ya tasnya. Bisa-bisa badan kita ikut terjungkal. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sudah setengah perjalanan lah kira-kira ini. Dan kotanya sudah mulai terlihat. Gimana? Bung Anggit? Oh, cukup capek ya? cukup menantang. Karena Gumuk Sepikul itu berbeda dengan gumuk-gumuk lainnya. Jika gumuk-gumuk lainnya terkesan ya sekitar masih ada 45 derajat lah, ini hampir sekitar lebih curam lah ya. Dia menyangka sekali. Sangat curam sekali ini. Ya Allah, serius. Gak ngerti, pokok nekat. Karena kita di sini membawa kayu bakar yang cukup berat, sekitar 25 kilo adalah kayu bakarnya lah. Ini jadi tantangan buat kita buat naik ke atas karena memang berat sekali ini. Nanti Bung Alwan naik dulu, ngasih ngangkat barang-barang, habis itu turun lagi. Jadi barang-barang yang bisa dibawa taruhkan ke atas dulu. Oke. Emang begitu curam di sini ya. Sangat sulit untuk berpijak. Tetapi ya, karena ini mungkin karena cuacanya. Kan batu gitu. Ngecek batu gitu. Bentar. Karena saking rimbunnya pohon, kita sampai gelap sekali di sini ya. Sampai tertutup awan dan hanya terlihat gigi saya ini. Sebenarnya di sana masih benar-benar terang. Cuma karena di sini tertutup pohon jadi gelap. Nah, di sana Bang Alwan sudah mulai bisa bantu kita untuk mengangkat kayu ini. Kayunya emang super duper berat lur. Let's go.
karena kita sudah keluar dari penanjakan, kita tinggal menuju di area landai. Di sini sudah mulai landai. Masih banyak tanaman-tanaman liar di sini. Kita sudah sampai dan setelah mengalami capek sangat luar biasa, akhirnya kita sampai di daerah landai, yaitu Gumuk Sepikul. Wah, kita bisa melihat dari sini dari atas keindahan Jember lah. Ini penyebab kita lama. Kayu, maksudnya kayu. Pesan moral. Apa? Kalau Anda kurang dari 5 orang tidak direkomendasikan. Yes. Karena kita memang ketika mendaki Bukit Sepikul ini hanya beranggotakan 3 orang saja. Rencananya mau 1 angkatan rencananya. Cuma karena berbagai hal jadi tidak ada yang jadi join. Jadinya kita bertiga aja. Kita rencana akan memberikan tenda di sini. Kalau kata orang-orang dan penduduk sekitar, akses menuju Gumuk Sepikul ini termasuk mudah. Tetapi tidak bagi saya yang masih awam dalam melakukan pendakian, karena terbukti sampai di atas langsung ngos-ngosan. Tetapi semua rasa capek yang saya rasakan langsung terbayar tuntas setelah menyaksikan pemandangan yang begitu indah dari atas sini. Mata saya dimanjakan dengan keindahan gunung-gunung dan bukit-bukit yang seolah-olah tersusun berjejer dan berbaris di mana-mana. Karena kita berangkat sehabis asyar, kita akan memberikan tenda terlebih dahulu di sini. Habis itu buat api unggun untuk kita masak-masak. Salah satu kekurangan di sini yaitu tidak adanya sumber air, sehingga menyulitkan bagi kami ketika membutuhkan air lebih, terutama untuk wudhu. Untungnya, kami sudah berjaga-jaga dengan membawa air lebih banyak. Kami juga sudah sedia kayu bakar dari rumah sebelumnya, karena kami yakin tidak akan menumbuhkan kayu kering karena daerah ini memiliki intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Tenda merupakan salah satu benda yang penting ketika melaksanakan camping di alam. Selain untuk tidur, dengan adanya tenda kita akan merasa aman dari hujan, serangga-serangga, dan binatang liar. Jadi, jangan lupa untuk membawa tenda ketika pergi ke alam liar. Karena barusan itu hujan, jadi Bung Alwan tadi barusan menembel tenda kita ya. Jadi tenda kita ini termasuk 1 layer, cuman karena diakali oleh Bung Alwan jadi ditempel dengan menggunakan mantel-mantel dari Indomaret lah, tempel dikelilingi seperti ini. Karena kalau nggak ditempel kemungkinan bocor ya guys ya. Memang kalau sudah kita camp di alam liar, tiba-tiba hujan itu, satu yang memang tidak bisa kita prediksi sih. Sebenarnya kalau hujan itu termasuk rezeki, cuma karena situasinya seperti ini jadi termasuk hambatan untuk kita berkemah seperti itu. Seperti biasa kalau naik gunung nggak afdol pastinya kalau nggak buat kopi ya. Cukup, mari kita buat kopi. Bawa apa aja Mas? Nesting buat ini. Jangan lupa untuk menghangatkan diri kita dengan minuman-minuman hangat seperti kopi, jahe, susu, teh, ataupun minuman-minuman lain. Yang penting bisa membuat tubuh kita merasa hangat. Memang perlu sekali melakukan kegiatan di luar ruangan seperti ini. Selain untuk refreshing dan menenangkan pikiran dari riuk-piuk pekerjaan, pendidikan, tuntutan dan lain-lain,
Kegiatan seperti ini juga berguna untuk lebih mengakrabkan lagi hubungan pertemanan yang kita miliki. Menu kita malam ini yaitu ikan gurame pemberian Ibu Alwan. Waduh. Mau telepon mat dia pilih jadi. Oh, Telepon mau masa telepon kita tadi. kita Ibu Alwan juga. Telepon mau. Karena khawatir lah dengan Gila, coba ya bisa Yes. plastik. Dan ternyata di luar hujan lagi ya guys ya. Ternyata camping di musim hujan seperti memang sangat tidak direkomendasikan. Kalian memang harus bersiap-siap untuk segala situasi seperti hujan, badai, mungkin juga badai petir kan. Tentunya kita bisa bawa tenda walaupun cuma satu layer, seenggaknya kita bisa buat kita aman dari air hujan walaupun sedikit menakutkan. Ikan masih setengah matang. Kemudian di sini ada brokoli. Apa? Kubis namanya. Coba kita cicipi. Belah juga. Semua makanan akan terasa enak ketika kita menjadi lapar. Sambal juga. Ikan ini hampir tapi masih berwarna putih ya guys ya. Belum warna coklat, masih sedikit mentah, ada darahnya juga nih. Sosis juga Ini, ya? masih setengah matang. Beli kita, Bi. Mantap gitu. Didorong oleh rasa lapar yang begitu besar, kami nekat untuk memanggang ikan di tengah hujan dengan menggunakan badan sebagai atap agar ikannya tidak kehujanan. Akhirnya setelah melewati waktu manggang yang cukup ekstrim, manggang di tengah hujan, kemudian reda, hujan lagi, reda lagi, dan sekarang alhamdulillah udah reda sih. Saatnya kita untuk santap-santap ria. Akhirnya matang ya guys ya, setelah perjuangan membakar di tengah hujan. Kita langsung sikat menggunakan nasi dari ibunya Alwan lagi. Terima kasih untuk ibunya Alwan karena sudah memberi kita bahan-bahan yang sangat banyak. Sponsor lah ya ibunya Alwan ya. Ini alhamdulillah iso bakar iwak, sosis, mbek kayak kopi. Anjay. Ya Bang Alwan, perjuangan bakar ikan yang sangat berat akhirnya terwujudkan. Bisa gosong ya guys ya. Tadi bakarnya di abu tadi Dewan. Cocok. Buah sabah di buah sabah. Tolong ini gimana cara makannya ya guys ya. Makanya berarti sisi ini aja berarti. Ini kan. Gemerlap lampu dan keramaian kota Jember cukup indah untuk dipandang. Senikmat memandang wajah orang terkasih. Memang kalau vibes malam hari itu apalagi tahun baru, vibes untuk menggalau itu sangat besar sebenarnya. Teman-teman saya yang korban cinta, korban perasaan semua diluapkan ketika kita berada di alam liar atau ketika sedang jauh dari kota, jauh dari pemukiman, jauh dari keramaian. Semua perasaan itu benar-benar keluar guys. Menjadi jomblo ataupun korban cinta dan perasaan tidaklah terlalu buruk, asal kita bisa mengontrol diri dan mengatasinya sehingga tidak terjadi yang namanya frustasi, sakit hati, dan kesedihan yang mendalam. Buktinya adalah kedua teman saya ini. Mereka adalah korban dari sakitnya dunia percintaan. Tetapi itu semua bukanlah masalah, karena ketika kita berada di gunung, bukit, atau semacamnya, rasa sakit itu akan hilang seketika.
Seperti yang teman-teman tahu, karena kita berada di atas bukit, jadi kembang-kembang api yang bertaburan di Jember ini kelihatan dari atas sini ya. Walaupun ya sedikit tidak kelihatan kalau di kamera, tapi kalau dilihat dengan mata telanjang kelihatan jelas. Kalau menurut Bung Alwan gimana, Bung Alwan? Resolusi di tahun 2022 ini bagaimana? Untuk tahun depan dan seterusnya saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Udah itu aja. Kalau Bung Anggit gimana, Bung Anggit? Tentu saja hidup yang lebih baik daripada tahun kemarin, dan juga ya, semoga teman-teman cepat lulus. Mantap. Kalau harapan untuk keras ataupun gebetan apa nih? Opo sing bola koni santai, nomorku tetap podo wis. Nomorku tetap podo 10 tahun wingi sampai saiki. Santai. Malam pergantian tahun yang tenang akhirnya kita lalui. Tibalah kita di hari pembuka tahun 2022, tepatnya Sabtu, 1 Januari 2022. Akhirnya sudah subuh dan peregangan bentar. Persiapan sholat subuh. Malam yang cukup panjang. Wah, mana anak-anaknya? Nggak ada. Kalian dari tadi di sini, guys? Dari tadi? Loh, gak tidur? Apa itu tuh? Malam tahun baru gitu. Anjas. Memang seri-seri kita ini camping di tengah hutan, di atas gumuk, nggak tidur sama sekali. Wah, gigi sekali berarti gila. Wah, seperti biasa lah kalau anak muda ya. Ada Surya, ada Topas, ada, waduh, papanya guys. Kopinya masih ada? Nggak? Ada ya. Baju-baju ditaruh di atas sini biar gak bocor. Mantel, ini jatuh juga ini. Kayu pasak masih aman sih. Tenda masih aman. Di sini, wah, di sini udah jurang ya guys ya. Saya udah turun, udah kosong semua. Wow, masya Allah. Nak sholat ya guys ya. Anggit lah ya. BTW gimana tidurnya tadi malam itu? Apa itu tidur? Apa itu? Jadi tadi gak tidur kamu? Kan kita dari kemarin begadang anjir. Oh, berarti kita setahun gak tidur ya? Yoi, setahun begadang woi. Kapan lagi setahun gak tidur kan? Tahun depan belum tentu ya kan. Mungkin tahun ini sudah. Mana tadi? Udah sholat katanya. Oh itu. Masya Allah. Gimana Bung Alwan pagi hari di Bukit Sepikul? Alhamdulillah saya semakin cerah untuk menyambut tahun 2022. Saya semakin semangat untuk mengerjakan proyek skripsi. Masya Allah. Lebih semangat lah ya di tahun ini ya. Gimana pemandangan Gumuk Sepikul di pagi hari ini? Indahnya pemandangan banyak loh. Oke, berhubung Bung Alwan udah sholat subuh, giliran kita sholat subuh. Tadi airnya buat wudhu mana, Man? Udah. Oke. Gas. Tuhan tidak pernah gagal dalam mengkreasikan ciptaannya. Sebuah ciptaan yang menopang kehidupan berbagai jenis makhluk serta turut memberi kita keindahan yang tak berujung. Itulah alam. Alam ada, lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Alam juga tanda-tanda jalan pulang menuju kedamaian. Waktu yang dihabiskan di antara pohon-pohon tidak pernah membuang waktu. Ketika engkau tidak merasa haus untuk melihat alam, jiwamu tak hidup. Dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak dari yang ia cari. Berbagi waktu dengan alam, engkau akan tahu siapa dirimu sebenarnya.
Menyatulah dengan alam. Coba rasakan kesengsaraannya. Sayangi ia, rawat ia. Setelah itu, baru namakan dirimu manusia. Sukacita dalam melihat dan memahami adalah anugerah yang paling indah dari alam. Karena semalam kita meninggalkan sampah yang cukup banyak, kayaknya kita membersihkan sampahnya terlebih dahulu. Sampah-sampah seperti sampah plastik, botol-botol, kita masukkan semua. Untuk ibunya Luan, kami mohon maaf Bu, karena beneran, karena capit yang ibu pinjam kami buat untuk mengambil sampah ini. Ini siapa yang mempelopori pertama untuk mengambil sampah? Tapi kan niatnya baik. Oh, niatnya baik ya, berarti untuk ambil sampah walaupun capit juga untuk makanan ya. Berarti nggak masalah. Kan Ya? bisa dicuci. Oh, bisa dicuci lagi? Iya, iya. Berarti masih bisa digunakan ya? Iya. Oke, mantap. Saatnya kita berbenah, kita lepas tenda-tendanya, lepas semua paku-pakunya, kemudian kita lepas matanya. Sudah saatnya kita untuk pulang dan pamitan dengan Gumuk Sepikul karena sudah menemani malam tahun baru kita semalaman suntuk dan tanpa tidur. Biar Bang Anggit sudah mulai mengantuk kah? Mulai mengantuk ya. Semoga kita kuat untuk turun. Karena mengingat kemarin cukup perjuangan saya. Jangan lupa sampah dibawa pulang karena kita tidak boleh meninggalkan sampah sepeser pun ketika berada di atas bukit. Karena tadi malam hujan, ya batu-batu buat berpijak jadi licin. Wow, berhati-hati karena kita pegang kita tangan kanan, kita tidak bisa sembarangan untuk berpijak. Kami selaku anak muda yang haus akan tantangan dan petualangan mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Sampai bertemu lagi di lain waktu, tempat dan kesempatan. Jika kalian memiliki ide tempat yang recommended untuk kami kunjungi, bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa.